Halo Sobat Sukses, kamu lagi kuliah dan udah mau mulai bisnis, tapi bingung, gue bisnis apa ya lagi kuliah-kuliah gini? Nah, di video kali ini kita mau bahas 7 ide bisnis yang cocok banget buat mahasiswa. Welcome to YouTube channel Bosan Jadi Karyawan. Channel yang bantu karyawan, mahasiswa, dan pebisnis pemula buat bangun bisnis yang sukses dan jadi kaya. Oke, yuk kita langsung masuk ke materinya. Sebelum kita masuk ke ide yang pertama, gue mau disclaimer dulu guys. Bagus banget kalau kalian udah ada semangat dari muda buat mulai bisnis. Tapi jangan sampai saat udah bisnis berjalan, kita jadi nggak peduli sama kuliah kita dan akhirnya malah DO. Selalu selesain apa yang kalian mulai. Oke? Let's go! Yang pertama, ngajar privat. Nah, yang pertama ini sebenarnya ini juga gue pernah lakuin. Dulu waktu gue masa-masa kuliah, ini yang gue lakuin. Gue ngajar akuntansi ke anak-anak SMA. Jadi sebenarnya cara mulainya adalah apa sih materi-materi yang dulu waktu SMA, waktu SMP lu tuh bisa, lu tuh kayak jago gitu. Maksudnya belajarnya juga gampang dan juga lu bisa ngajarin orang. Saya kayak teman-teman lu waktu misalnya lagi ulangan gitu ya, nanya, ajarin gue dong, bisa nggak yang ini, nomor yang ini? Dan lu dengan mudahnya kayak, oh ya udah, gue ajarin, yuk sini. Bahkan nggak cuma satu orang, beberapa orang malah jadi, ikutan belajar bareng dong di rumah lu. Nah, itu tanda-tandanya berarti lu bisa ngajar privat. Terus cara mulai gimana? Cara mulainya lu bisa ngontak mantan guru lu yang dulu. Lu tanya, apakah ada anak-anak yang lagi struggling sih di satu mata pelajaran tertentu? Kalau ada, dan dia juga lagi butuh guru yang ngajar privat, boleh banget lu tawarin jasa lu. Bisa ke anaknya atau bisa ke orang tuanya juga. Nah, dari situ kan lumayan. Bayangin kalau satu anak, kalau 2 anak, 3 anak, udah bisa berapa penghasilan satu bulan gitu. Itu dari part-time doang, dari part-time ngajar doang. Dan itu gue dulu melakukannya untuk ngajar akuntansi di anak SMA. Itu yang pertama. Yang kedua ini adalah dropship. Nah, itu gampang banget mulainya dengan cuman dari HP doang. Kita nggak perlu keluar modal. Jadi ibaratnya kita nggak perlu stok barang, kita nggak perlu warehouse. Kita cukup bikin toko online dan tahu suppliernya. Suppliernya itu mau dropship, jadi kirim atas nama toko kita, padahal dia yang ngurusin packingnya, dia yang ngurusin barangnya, segala macamnya. Terus abis itu kita yang ibaratnya dengan nama kita jual ke customer lewat online. Nah, ini yang lagi ngetrend juga sih buat kalangan mahasiswa. Nah, kita jadinya yang dropshipnya aja. Kita ibaratnya perantara antara konsumen dan juga penjual. Kita di tengah-tengahnya. Jadi yang produsennya dan yang punya barang lewat kita, baru jualan ke si customer. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bisa juga kita tawarin jasa ketik. Kalau misalnya ini ada teman-teman yang lagi kuliah yang jago ngetiknya, yang cepet banget ngetiknya gitu, bisa juga tawarin jasa ketik. Nggak apa-apa, nggak usah malu lagi kayak ketik gitu doang. Itu bisa lumayan. Gue cek harganya ya, kayak gue coba buka namanya fastwork.id. Nah, di situ harganya 20.000 per lembarnya. Jadi kalau misalnya kalian ketik 10 halaman aja, itu udah berapa? Ya udah 200.000, lumayan kan? Jangan ngetik 20 halaman gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalian bisa juga nih lagi masa kuliah gini, jualan cookies atau cemilan ke teman-teman kelas gitu. Misalnya ada yang mamanya bisa bikin cemilan atau bisa juga beli snack dari satu tempat gitu ya. Terus di markup aja harganya dan jualin ke teman-teman. Nah, siapa tahu kan kalian yang lagi lapar, yang lagi kuliah lapar, butuh cemilan, kalian bisa tawarin dan itu bisa jadi duit juga. Itu ingat kalau kita tuh punya market juga di kalangan kampus kita gitu. Itu yang kita harus utilize dengan baik. Lingkungan kita itu juga adalah marketnya kita. Nah, terus yang kelima, ini buat teman-teman yang jurusan programming, IT gitu ya. Teman-teman juga bisa jadi kayak freelance programming, atau misalnya teman-teman jurusan desain grafis. Nah, sekarang tuh juga banyak banget platform kayak Freelancer, Fiverr, platform-platform yang bisa jualin jasa kalian sebagai desainer. Itu bisa kalian ibaratnya kayak marketplace ya gitu di platform-platform tersebut ya. Nah, itu bisa juga jadi duit ya. Itu yang ke-5.
Yang keenam, ada juga kita bisa juga jual buku ke adik kelas. Misalnya jual buku-buku teman-temannya yang udah nggak kepake ya, teman-teman kumpulin gitu. Habis itu kalian jualin dengan harga yang lebih murah dibanding misalnya dia harus beli di perpustakaan lah atau apa. Itu bisa juga jadi duit, ya kan? Nah, itu yang keenam. Kalau teman-teman suka sejauh ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga nyalain bell notifikasinya. Yang ketujuh, teman-teman juga bisa nawarin jasa translate. Kalau misalnya ada teman-teman yang bisa bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Korea, apapun, bahasa Jepang gitu ya. Kalau memang kalian ahli atau udah master bahasa itu juga bisa jadi peluang guys. Nah, kalian juga bisa itu tadi masukin jasa kalian di Fastwork, di Fiverr, dan Freelancer atau berbagai macam aplikasi-aplikasi atau platform-platform lain yang menawarkan jasa tersebut. Nah, itu yang ketujuh. Thank you banget yang udah stay tune dari 1 sampai 7. Nah, poin pentingnya adalah kita harus suka sama apa yang kita lakuin. Jangan sampai kita bisnis tapi kita nggak suka sama apa yang kita lakuin. Dan jangan juga jadi beban buat proses akademik kita. Karena kita sibuk bisnis, jadi lupa kita sebenarnya kuliah mau ngapain gitu. Always remember, always finish what you have started. Selalu selesaiin apa yang kalian mulai. Dan akhir kata, thank you so much buat teman-teman yang udah stay tune nontonin 1 sampai 7 ide bisnis tadi. Dan jangan lupa dipraktekin juga. Buat teman-teman yang suka kontennya, jangan lupa di like juga dan di subscribe dan di share ke teman-teman lainnya biar sama-sama pinter. Nah, jangan lupa kalau buat teman-teman yang mau mulai bisnis di tahun 2021 bisa juga nonton video yang ada di sini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses terus dan jadi kaya. Bye-bye.